Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Eli Zahara. Pada video kali ini kita masih pada materi kelas 11 yaitu matriks. Di video kali ini kita akan membahas determinan dan inverse-nya. Oke, yang pertama itu determinan matriks. Jadi determinan itu adalah sebuah besaran yang dimiliki oleh matriks dan dia berupa angka atau nilai, bukan berupa matriks hasilnya tapi berupa angka. Nah, tidak semua matriks itu punya determinan, jadi hanya matriks persegi yang memiliki determinan. Nah, pada kelas 2 ini, kelas 11, kalian hanya mempelajari untuk notasi determinan, determinan yang ordonya 2x2 saja. Nah, kita lanjut pada notasi determinan. Nah, misal matriks A, B, C, D. Ini matriks A-nya. Nah, determinan dari matriks A dapat kita tulis det A, boleh seperti ini, det A, atau boleh juga menggunakan kurung lurus. Kurung lurus, letakkan matriks A di dalamnya. Atau boleh juga pakai kurung lurus, terus masukkan unsur-unsur si matriks A-nya. Nah, boleh ketiga ini, pilih yang mana aja yang kalian suka. Nah, untuk rumusnya gimana? AD kurang BC, maksudnya gimana? A kali D dikurang B kali C. Ingat, determinan itu AD kurang BC. Jangan sampai terbalik, jangan sampai ini dulu. Karena 1 kurang 2 beda hasilnya dengan 2 kurang 1, ya kan? Jadi jangan sampai terbalik. Oke, contoh biar lebih ngerti. Diketahui A sama dengan ini ada kurung lurus 1, 2, 3, 4. Ditanya kurung lurus lagi, si A. Nah, kurung lurus tadi apa? Determinan kan? Berarti ini adalah determinan. Diketahui sebuah determinan. Nah, ditanya. Coba kita langsung selesaikan aja ya. Nah, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini kan berarti determinan. Nah, berarti 1 kali 4, 4. Dikurang 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 4 kurang 6, min 2. Nah, min 2 ini tadi kan sebuah determinan. Nilai kan? Nah, berarti kalau ditanya lagi ada kurung lurus di dalamnya sebuah nilai, itu adalah apa? Nilai mutlak gitu. Kecuali tadi di sini kurung siku, kemudian ditanya ini. Berarti itu diketahui matriks, kemudian ditanya determinan. Kalau kayak gini, ini kan kurung lurus, berarti yang diketahui determinan, yang ditanya apa berarti? Karena ini sebuah nilai atau angka, berarti di sini adalah nilai mutlak. Maka kita cari nilai mutlak dari min 2 berapa? 2. Nilai mutlak dari 2 berapa? 2. Karena nilai mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif, yang positif tetap positif. Gitu. Nah, untuk sifat-sifat determinan ada 5. Ini dia. Ketika ada A kali B, determinan kan? Nah, ini hasilnya adalah determinan A dikali determinan B, sama saja. Nah, kalau ada A pangkat N, determinan A pangkat N, ini sama saja, determinan A dipangkatkan N, jadi pangkatnya dikeluarkan. Nah, kemudian yang ketiga ada A apa? A transpos. A transpos ini, A transpos, nah, dideterminankan ini sama saja dengan determinan si A. Jadi tidak perlu ditransposkan lagi. Nah, kemudian yang keempat, A inverse, determinan A inverse. Tapi kita belum belajar inverse. Bisa dicari tanpa kita harus belajar inverse-nya dulu. Nah, jadi ini untuk mencarinya sama dengan 1 per determinan A. Jadi sama dengan 1 per, sama aja kan? Det A sama dengan pakai kurung lurus gini. Jadi kalau ditanya determinan A inverse 1 per determinan A. Kalau ininya A inverse-nya 5, berarti 1 per 5. Kalau di sini 2 per 5, berarti 1 per 2 per 5. 1 per 2 per 5 berapa? Kali apa? Dibalik kan kalau pembagian jadi perkalian, ya berarti 1 per 1 dikali 5 per 2. Jadi hasilnya 5 per 2. Maka inverse itu apa? Inverse berarti kebalikannya. Nah, selanjutnya ada K kali AK itu apa? K itu adalah bilangan real. Jika ada bilangan real dikalikan matriks, kemudian dideterminankan, kalian boleh keluarkan nilai bilangan realnya, kemudian dikalikan si matriks determinan dari matriks A.
Nah, ini kenapa ada pangkat N? Pangkat N itu adalah ordo. Jika ordo dari matriks yang kita bahas itu 2 kali 2, maka di sini pangkat 2. Nah, catatan jika determinan A-nya itu 0, maka dinamakan matriks singular. Kalau nanti determinan A-nya itu 0, itu tidak ada tidak ada inverse-nya. Oke, contoh dari sifat-sifat determinan. Ini, diketahui matriks P, misalnya 2 min 3, 1, 5. Kemudian matriks Q, 1, 1, min 2, 3. Nah, serta persamaan. Ini sebuah persamaan, P kali X sama dengan 3Q. Kemudian ditanya determinan X inverse berapa? Gitu. Nah, untuk menyelesaikannya, kita itu boleh mulai dari persamaannya. P kali X sama dengan 3Q. Karena yang ditanya itu determinan, kita kasih determinan dua-duanya. Tuing, tuing. Selesai? Lanjut. Ini tadi apa? Sesuai dengan yang ada di sini. Kalau bentuknya kayak gini, bisa kita bagi 2 kan? Oke, kita bagi 2 berarti determinan P kali X sama saja dengan determinan P kali determinan X. Sama dengan 3Q, determinan 3Q. Coba dilihat yang ini. 3 itu bilangan real kan? Sama dengan sifat yang kelima. Berarti bisa kita keluarkan, kemudian kita pangkatkan. Pangkatkan berapa? Pangkatkan 2, karena ordonya ini 2 kali 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali determinan Q. Nah, udah sampai sini udah gampang. Tinggal cari aja determinan P-nya berapa. Kita bisa cari determinan P. Ini 2 kali 5 berapa? 10 dikurang min 3 kali 1 min 3. 10 kurang min 3, 10 tambah 3. Karena negatif ketemu negatif ini positif kan? 10 tambah 3 berapa? 13. Masukkan berarti determinan P itu 13 dikali determinan X sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Dikali determinan Q-nya, dicari determinan Q-nya. 1 kali 3 berapa? 3. Ya kan? Dikurang 1 kali min 2 berapa? Min 2. Berarti 3 kurang min 2 itu 3 tambah 2. Ini jadi positif kan? 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 9 dikali 5. Udah ketemu deh sampai sini. 13 dikali determinan X sama dengan 9 kali 5 berapa? 45. Kalau ditanya determinan X aja berarti pindah ya kan? 45 per 13. Nah, yang ditanya tadi kan X inverse. Ini kan baru determinan dari X. Kalau ditanya determinan X inverse berarti inverse tadi apa? Inverse tadi kebalikan, berarti kita balik saja. Jadi 13 per 45. Gitu deh, gampang? Oke, selanjutnya adalah inverse matrix. Jadi, inverse tadi apa? Lawan atau kebalikan. Tadi udah kita spill di depan kan, waktu di sifat-sifat determinan. Nah, jadi inverse itu lawan atau kebalikan. Nah, kalau tadi determinan hasilnya itu berupa angka atau nilai, kalau inverse itu hasilnya berupa matriks. Nah, dan tidak semua matriks itu punya inverse, jadi hanya matriks persegi aja yang punya inverse. Nah, dan kalau tadi yang kakak bilang determinan A-nya itu tidak sama dengan 0, nah itu inverse. Inverse-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu maksudnya. Nah, kalau nanti determinan matriksnya itu 0, itu tidak ada inverse-nya. Tadi udah kita spill di depan kan? Oke. Untuk notasi inverse itu seperti ini. A inverse A pangkat min 1 ya. Ini A inverse bacanya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan tadi apa? Apa rumus determinan? Ini AD kurang BC ya kak? AD kurang BC. Oke. Nah, kemudian kita tinggal cari adjoin. Ini adjoin ya bacanya, dikali adjoin A. Nah, rumus adjoin apa? Ini dia. Min, tukar, minus. Yang ini ditukar, yang ini tetap, tapi jadi minus. Coba dilihat. D sama A-nya bertukar tidak? Bertukar kan? Nah, B sama C-nya tetap, tapi dikasih minus. Gitu deh. Nah, contoh nih, ada matriks A, 1, 2, 3, 2. Ditanya A inverse-nya gimana? A inverse berarti rumusnya pakai yang ini. Oke. Nah, 1 per determinan A-nya berapa?
determinan tadi gimana? AD kurang BC. 1 kali 2 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, dikali adjoin A. Adjoin tadi gimana? Ininya ditukar jadi 21 ya kan? Ini 12 jadi 21. Kemudian yang ini yang ini tetap ya, tetap 23 tapi dikasih minus karena rumusnya tukar minus gitu. Nah, udah sampai sini diapakan? Dioperasikan. 1 kali 2 berapa? 2 dikurang 2 kali 3 berapa? 6. 2 kurang 6 berapa? Min 4. Berarti 1 per min 4 sama, dikali ini 2 min 2 min 3 1. Nah, kalau udah kayak gini diapakan? Hayo, diapakan? Dikalikan ke dalam karena ini adalah perkalian matriks. Berarti 1 per min 4 ini dikali 2. Jadi hasilnya adalah min 1 per 2. Kenapa min 1 per 2? Karena ini perkalian pecahan gimana? 2 kali 1 per min 4. Positif per negatif berapa? Apa? Negatif kan? Negatif bagi positif negatif, positif bagi negatif negatif. Jadi di sini tetap negatif. Nah, 2 per 4 itu kalau kita kecilkan kan sama-sama dibagi 2 hasilnya 1 per 2 gitu. Nah, yang lain juga ini min 2 dikali 1 per min 4. Negatif dikali ini negatif kan? Jadi positif, makanya jadi 1 per 2. Yang ini juga min 3 kali 1 per min 4 jadi 3 per 4. Yang ini juga 1 dikali 1 per min 4 jadi min 1 per 4. Gampang? Oke, sifat-sifat inverse. Sifat-sifat inverse itu ada 5 yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu ketika ada A inverse kemudian diinverskan lagi itu sama dengan hasilnya A. Kembali lagi ke matriks awalnya. Kemudian sifat kedua, jika ada A dikali B diinverskan, itu kita operasikannya dari belakang. Berarti inverse kali B, B inverse dikali inverse kali A, A. Jadi B-nya di depan, A-nya di belakang karena kita mulainya dari belakang, ya kan? Kalau di sini ada A, B, C, berarti C inverse, B inverse, A inverse gitu. Kemudian yang ketiga, K kali A diinverskan. Ini sama dengan K itu tadi apa? Bilangan real. Nah, jadi ini hasilnya 1 per K dikali A inverse. Yang keempat, kalau ada A kali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A. Gitu. Ini I sama dengan I. I itu matriks identitas. Kemudian yang kelima, ini yang sering muncul kalau ada sebuah persamaan A kali B sama dengan C. Nah, lihat kalau kita mau cari A, nah A ini, nah berarti B-nya kita pindahkan. Nah, kita pindahkannya juga nggak boleh asal pindahkan. Nah, karena B ini sebelah kanan, A ini sebelah kiri. Kita kan mau pindahkan sebelah kanan nih, si B kan, berarti B tetap sebelah kanan. Berarti C dikali B inverse, jangan lupa dikasih inverse karena dia pindah. Nah, kalau kita mau cari B, berarti A-nya kita pindahkan. Karena A ini sebelah kiri, kita pindahkan juga tetap sebelah kiri. Berarti A inverse kali C. Gitu deh. Oke. Untuk contoh dari sifat-sifat inverse tadi, diketahui ini. A dikali B inverse dikali C sama dengan 2D. Ditanya B. B-nya berapa? B-nya gimana? Gitu kan. Nah, tapi tidak diketahui matriksnya. Kita hanya suruh menyusun bagaimana sih rumusnya gitu. Nah, ini untuk penyelesaiannya berarti A dikali B inverse kali C sama dengan 2D. Kita mulai dari persamaannya. Berarti kalau kita mau ngambil yang B aja, kita pindahkan satu-satu sisanya ini kan. Kita pindahkan yang C dulu. Berarti A kali B inverse-nya tetap, C-nya pindah. Karena C-nya pindah, C-nya ini kan sebelah kanan. Berarti dia tetap sebelah kanan. Jangan lupa dikasih inverse. Berarti 2D dikali C inverse. Nah, kemudian kita kan hanya mengambil B aja. Berarti A-nya kita pindahkan juga. Berarti tinggal B inverse-nya di sini. Sama dengan, nah, A-nya ini kan sebelah kiri ya kan. Nah, kita pindahkan jadi
sebelah kiri juga. Kenapa duanya di depan? Duanya boleh di mana aja, kita letak paling depan aja. Berarti A inverse karena dia pindah, ya kan? Kemudian D-nya tetap, C inverse. Nah, sesuai dengan sifat-sifat inverse tadi, untuk biar ini nanti B aja gitu, kita kalikan dengan apa? Inverse. Ini dengan sifat yang pertama. Kalau inverse, ada inverse lagi, hasilnya akan kembali lagi ke matriks berikutnya, ke matriks sebelumnya. Nah, berarti kalau ini mau kita buat B aja, kita kalikan inverse. Nah, karena ini kita kalikan inverse, sebelah sini juga kita kalikan inverse. Nah, berarti ini jadi B aja, sama dengan ini gimana tadi? Kalau mau ngalikan inverse, ini dari belakang, ya kan? Berarti inverse kali C inverse, C aja. Inverse kali D, D inverse. Inverse kali A inverse, jadi A aja. Ini kenapa jadi 1/2? Karena inverse itu kan kebalikan. Ini kan berarti 2/1 kan ya. Kalau di inverse kan berarti 1/2. Kita letak di depan, boleh letak di mana aja, di belakang. Jadi di depan lebih rapi, ya kan? Oke, contoh yang kedua dari sifat-sifat inverse, diketahui ini matriks A. Kemudian diketahui juga ini sebuah persamaan. Kemudian yang ditanya B. Oke, kita selesaikan gimana nih caranya? Kita mulai dari persamaan yang diketahui. Nah, ini dia. Kalau udah kayak gini diapakan? Sesuai dengan yang tadi. Berarti inverse dikali B inverse, B aja. Inverse dikali A jadi A inverse, sama dengan 1 min 1, 3, 0. Kemudian udah kayak gini, karena kita hanya mau ngambil B aja, A inverse-nya jadi pindah. Karena ini inverse, dia pindah jadi A aja. Kalau di sini A aja, pindah jadi A inverse. Di sini inverse pindah jadi inverse-nya hilang, ya kan? Nah, berarti 1 min 1, 3, 0, ini matriksnya tetap dikali A karena pindah. Ini kan sebelah kanan, dia tetap sebelah kanan. Oke, udah kayak gini diapakan? Ininya tetap, A-nya. A-nya mana? Ini diketahui. 2, 3, min 1, min 1. Udah kayak gini diapakan? Perkalian 2 matriks, guys. Masih ingat? Baris kali kolom. 1 kali 2, 2. Ditambah min 1 kali min 1. Jadi 1. 1 kali 3. Ditambah min 1 kali min 1. 1, kan? Kemudian 3 kali 2, 6. Ditambah 0 kali min 1, 0. 3 kali 3, 9. 0 kali min 1, 0. Udah kayak gini diapakan? Tinggal ditambahkan aja. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 6 tambah 0, 6 gitu. Gampang kan? Oke, terima kasih ya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.